Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Anggi. Nah, apa kabar semuanya? Sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya, bab baru, yaitu tentang himpunan. Nanti himpunan ini ada beberapa part yang akan kita pelajarin. Tapi untuk sekarang kita akan belajar tentang materinya terlebih dahulu, sebelum ada hitung-hitungan tentang himpunan. Oke. Nah, materi yang akan pembelajaran hari ini atau materi yang terdapat dalam video ini ada beberapa. Yang pertama adalah apa itu himpunan atau yang kita sebut pengertian himpunan itu tersendiri apa. Yang kedua, mengenal beberapa himpunan. Yang ketiga, macam-macam himpunan. Dan yang keempat, himpunan semesta. Jadi dalam part 1 ini atau pembelajaran materi video kali ini yaitu ada 4 macam. Yang pertama, pengertian himpunan, mengenal beberapa himpunan, macam-macam himpunan, dan himpunan semesta. Nah, yang ini belum ada perhitungan, belum ada hitung-hitungan, tetapi kayaknya cuma materi biasa aja. Ya, kalau dipahami dan apabila belum mengerti, silahkan ditanyakan di akhir video. Jadi, selesaikan nonton videonya sampai selesai ya. Oke, kita langsung ke materi yang pertama. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas, atau segala benda tertentu yang dianggap satu kesatuan. Maksudnya dengan jelas kayak gimana? Misalkan, kumpulan binatang yang berkaki 4, itu jelas. Ya, dan semua orang pasti tahu, dan hampir jawabannya sama. Gitu. Yang kalau misalkan nggak jelas, ya kalau nggak jelas juga gini. Kumpulan orang-orang gemuk atau kumpulan orang-orang tinggi itu nggak jelas karena yang masuk gemuk itu dia termasuk berapa kilo, atau yang misalkan jelas yang tinggi itu dia berapa sentimeter, itu nggak jelas. Atau kumpulan makanan-makanan enak, nah itu juga tidak jelas, jadi itu disebutnya bukan himpunan. Kalau himpunan dia memiliki definisikan dengan jelas dan memiliki satu kesatuan. Ya, binatang berkaki 4, binatang berkaki 2, terus buah-buahan, sayur-sayuran, terus benda yang berbentuk bulat. Nah, itu disebutnya definisikan dengan jelas, dan itu termasuk himpunan. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Ini ada contoh-contoh himpunan. Yang pertama, ada 2 contoh. Yang pertama adalah ini, kumpulan himpunan sayuran. Nah, jadi kalau misalnya kita tanya ke beberapa orang, nggak akan jauh beda. Mereka jawabnya, insya Allah, bakalan kayak gini, ada cabai, ada tomat, dan seterusnya. Gitu. Ini sebutnya kumpulan sayuran. Nah, konteks ini adalah kumpulan himpunan binatang berkaki 2. Karena hampir semuanya sama ketika kita tanyakan, binatang apa aja sih yang berkaki 2? Nah, jawabnya, ya ayam, burung, dan seterusnya. Nah, itu disebutnya himpunan yang berkaki 2. Kalau misalkan yang tadi, yang bukan himpunan, kayak gini nih. Coba tanyain aja ke Umi, ke Abi, atau ke siapapun, ke kakak, ke adik, atau ke teman, ke tetangga, ke saudara. Tanyain, coba kumpulan makanan enak. Mereka tuh pasti jawabannya beda-beda. Ada yang bilang ayam itu yang paling enak. Ada yang bilang makanan lain itu paling enak. Nah, itu dia bukan himpunan, karena sebagian orang jawabannya pasti beda-beda, dan dia bilang enak itu dia memiliki kriteria tersendiri. Misalkan ada yang bilang enak kalau makanannya manis, atau ada yang bilang enak kalau makanannya pedas, ada yang asin. Nah, itu gak jelas, makanya itu bukan himpunan. Kayak gitu. Ya, sudah dipahami apa aja itu contoh himpunan dan bukan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalau misalkan himpunan dalam matematika. Yang pertama adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1. Jadi himpunan bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, ini disebut himpunan bilangan asli. Kalau himpunan bilangan asli dia mulai dari 1. Ya, itu
pernah dibahas di bab sebelumnya. Yang kedua, himpunan bilangan caca. Nah, himpunan bilangan caca mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ini himpunan bilangan ganjil. Bilangan ganjil berarti mulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ada himpunan bilangan genap. 1, 2, 4, 6, dan seterusnya. Terus yang ini adalah himpunan bilangan prima. 2, 3, 5, dan seterusnya. Oh iya, dan kita menulis himpunan. Ya, ini notasi himpunannya. Yang pertama, angka depan yang di sebelah sini, ini harus huruf kapital semua. Ya, ini bebas sebenarnya mau huruf A, B, C, sampai Z. Yang penting nanti hurufnya ini harus lebih besar, huruf kapital semua. Ya, huruf alfabet dan ditulis dalam kapital. Nah, terus di sini ini kurawal. Ya, di sini sama dengan mau kurawal mau bentuk kurung biasa itu bebas, tapi biasanya di sini adalah kita menggunakan kurawal. Nah, ini jangan kebalik ya, ini adalah contoh himpunan dalam matematika. Bukan macam-macam himpunan, tapi ini adalah contoh himpunan dalam matematika. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam himpunannya. Ingat ya tadi, contohnya kalau ini baru macam-macamnya. Beda ya. Oke, yang pertama adalah himpunan berhingga. Maksudnya kayak gini. Di sini ada contoh langsung. A sama dengan 2, 3, 4, 5. Udah, stop di situ. Jadi kalau himpunan berhingga itu dia langsung ada tutup kurungnya dan tidak ada titik-titik. Kalau ada titik-titik itu disebutnya nanti beda lagi. Nah, contohnya kalau misalkan pengen tahu kayak gini. Bilangan yang kurang dari 5. Nah, itu himpunan berhingga. Atau perkalian 3 yang kurang dari 27. Nah, itu disebutnya himpunan berhingga. Jadi ada ketentuannya, misalkan kurang dari atau sama dengan berapa. Nah, kayak gitu. Itu disebutnya himpunan berhingga. Jadi dibatasi himpunan berhingga itu. Oke, yang selanjutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah sebuah kumpulan yang dinyatakan jelas tapi tidak memiliki anggota. Nah, kayak gitu. Jadi contohnya adalah misalkan kumpulan bahan berbentuk kotak. Nah, dia bahannya jelas, berbentuknya jelas kotak, tapi ada nggak bahan yang berbentuk kotak? Nggak ada, maka disebutnya himpunan kosong. Gitu. Atau misalkan himpunan atau kumpulan himpunan bilangan prima yang genap. Nah, bilangan primanya jelas, genapnya jelas, tapi bilangan prima nggak ada yang genap. Makanya dia disebutnya himpunan kosong. Kayak gitu. Dia termasuk himpunan, tapi nggak ada anggota. Beda kalau misalkan dia bukan himpunan, dia nggak ada anggota, itu beda. Ya, pokoknya kalau himpunan kosong dia termasuk himpunan, tapi tidak memiliki anggota. Nah, notasi ilmiahnya atau tulisan ilmiahnya dalam matematika kita bebas nih untuk nentuin bilangan yang di sininya mau A, mau B, mau C juga nggak apa-apa. Nah, untuk bilang himpunan kosong, lihat ada kurawal, tanda kurung, bisa ada angka 0, dicoret. Ini sebutnya himpunan kosong, atau boleh juga cuman kurawal doang. Ya, tapi dalamnya nggak ada. Itu nggak apa-apa. Yang selanjutnya terakhir adalah himpunan tak berhingga. Ini sama contoh yang tadi. Jadi nanti ini 3, 6, 9 dan seterusnya. Jadi nggak ada ketentuan dia mau sampai berapapun. Jadi ya udah bebas gitu. Dan biasanya ditandain oleh koma, titik, gitu. Bebas misalkan tulislah kumpulan himpunan bilangan asli. Jadi 1, 2, 3, koma, titik. Dah, dan seterusnya. Gitu. Pokoknya nggak ada ketentuan mau kurang dari atau sama dengan dari. Kalau misalkan ada, itu berarti himpunan berhingga. Kalau nggak ada, berarti himpunan tak berhingga. Ya. Beda ya antara berhingga sama tak berhingga. Apalagi yang kosong, beda banget. Oke. Karena adalah himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Nah, kalau untuk pengertiannya, silahkan cari sendiri. Nah, kalau untuk yang ini, contohnya aja langsung ya. Contoh, himpunan semesta itu 3, 5,
7. Ini adalah contohnya. Jadi himpunan semestanya di bagian mana? Oke, jadi kalau himpunan semesta itu adalah himpunan atau itu himpunan itu ngambilnya dari apa? Kumpulan apa? Ada beberapa jawaban. Nih, himpunan semesta yang mungkin adalah A merupakan bilangan ganjil. Jadi kalau himpunan semesta selalu ininya S. Ya, kalau himpunan semesta S. Karena S itu semesta. Jadinya ditulisnya S. Jadi anggota 357 itu merupakan bilangan ganjil. Itu betul. Yang kedua, bilangan kurang dari 15. Iya, betul. Karena 357 adalah kurang dari 15. Itu dihingga. Dan termasuk bilangan himpunan berhingga. Karena dibatasin. Mau jawab nanti bilangan ganjil bisa. Mau bilangan kurang dari 15 bisa. S termasuk bilangan asli. Iya, ini 357 ini termasuk bilangan asli. Dan bilangan cacah, betul, himpunan semesta dari bilangan cacah. Nah, sekarang karena sudah belajar tentang himpunan, apa itu himpunan semesta, terus macam-macam himpunan, mengenal himpunan dalam pembelajaran matematika, mengenal himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugasnya, nanti di sini tinggal cari di sekitar rumah aja yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan. Ya, jadi minimal nggak ada minimal. Yang penting ada contohnya yang himpunan apa aja di list, yang bukan himpunan apa aja di list. Himpunannya bebas, tapi berupa bukan dalam matematika ya, modal matematika. Enggak deh, karena ini kita akan belajar tentang sekitar rumah. Dari sekitar rumah aja, yang merupakan himpunan apa aja, yang bukan himpunan apa aja. Jadi kalau misalkan nanti di sini ada yang belum mengerti apa itu himpunan, silahkan ditanyakan. Yang belum mengerti tentang tugasnya, silahkan ditanyakan juga. Jangan lupa tugasnya dikirimkan via Japri langsung ke WA Ibu, nomornya ada di grup ya. Terima kasih, semoga pada paham ya apabila ditanya. Kalau misalkan belum paham, silahkan ditanyakan lagi ya, malu untuk bertanya. Insya Allah langsung dijawab. Meskipun nggak dijawab, pasti nanti bakal dijawab insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.